Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 8603528867. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar untuk memahami bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan agar memiliki tujuan yang jelas. Filsafat ilmu juga mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam pendidikan dengan cara mengkaji dasar, metode, dan tujuan pendidikan agar tetap ilmiah, bermakna, dan bermanfaat bagi manusia. Baiklah, yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya menjadi tempat penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan ilmiah, menanamkan nilai moral dan etika dalam penggunaan ilmu, menghasilkan inovasi dan pengetahuan baru, serta menjaga agar filsafat ilmu tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan pemahaman tentang kehidupan. Dengan demikian, pendidikan dan filsafat ilmu saling mendukung dalam membentuk manusia yang cerdas, kritis, bermoral, dan mampu menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu digunakan untuk mengkaji, menelaah, dan membedah suatu masalah secara mendalam agar diperoleh pemahaman yang benar dan logis. Dalam filsafat ilmu, pisau analisis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi itu mengkaji hakikat suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan dan siapa peserta didik itu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu meneliti cara memperoleh ilmu. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu tersebut, yang mana pendidikan harus memberikan manfaat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Jadi, dengan filsafat ilmu, suatu masalah dapat dianalisis secara lebih kritis, sistematis, dan mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat yaitu contoh penerapan filsafat ilmu. Contoh penerapannya ada 3. Yang pertama dalam kebijakan, yaitu pendidikan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa, sehingga siap menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Yang kedua adalah kurikulum, yang mana kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ialah kurikulum yang memberikan kebebasan belajar agar siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yang mana kurikulum ini menekankan kreativitas dan pembentukan karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik saja. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan pembelajaran aktif seperti diskusi, presentasi, kuis, dan permainan agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kesimpulannya yaitu, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bermakna. Melalui peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi, berbagai persoalan pendidikan dapat dianalisis secara mendalam. Selain itu, pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas, tapi memiliki karakter dan nilai moral yang baik. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pendidikan di masa sekarang maupun masa depan. Baiklah,
Itu tadi penjelasan tentang filsafat ilmu dalam pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.